jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Percaya saja. Percaya saja. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Firman-Mu nyata. Selamat petang Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam acara persekutuan doa dan malam pujian di rumah kita masing-masing. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat serta dijauhkan dari segala penyakit. Amin. Tema renungan kita petang hari ini adalah berdoa di masa pandemi. Diambil dari renungan Kristen yang ditulis oleh Bapak Andreas Nataatmaja dengan bacaan firman Tuhan dari Yakobus 5 ayat 14-16. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah masing-masing akan memulai persekutuan doa dan malam pujian. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya acara ini, mulai dari awal hingga akhir. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam malam persekutuan doa dan pujian kami. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk acara petang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari Yakobus 5 ayat 14 sampai 16. Yakobus 5 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatwa jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 16, karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, semua manusia selama hidupnya tentu pernah jatuh sakit. Tetapi jika seseorang jatuh sakit di masa pandemi COVID-19 dan harus pergi ke rumah sakit, mungkin akan muncul rasa kekhawatiran yang jauh atau menjadi lebih besar. Sadar atau tidak, percaya atau tidak, faktanya bahwa virus corona ini sungguh sangat menular, sehingga banyak orang yang takut untuk pergi ke rumah sakit. Adanya penyakit dan rasa sakit adalah salah satu konsekuensi dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Meskipun demikian, kita harus bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai umat-Nya, baik dalam suka maupun duka, baik waktu sehat maupun sakit. Kasih Tuhan tidak berubah dalam segala keadaan maupun saat. Ayat di atas yang ditulis oleh Rasul Yakobus mengenai kesehatan umat Tuhan, pada saat itu ilmu kedokteran dan kesehatan lingkungan belumlah semaju seperti sekarang. Walaupun demikian, Yakobus tentunya sadar bahwa menjaga kesehatan adalah penting untuk bisa hidup dan bekerja secara optimal untuk kemuliaan Tuhan. Lebih dari itu, Yakobus jelas sadar bahwa Tuhanlah yang mempunyai kuasa untuk memberi kesembuhan kepada orang yang sakit. Tuhanlah yang berhak untuk menolong siapa saja yang mengalami masalah, baik itu hal jasmani atau rohani. Pertanyaannya adalah, apakah ayat ini tetap sepenuhnya relevan untuk hidup manusia di masa kini? Ayat di atas tidak secara spesifik menulis tentang jenis penyakit yang bisa didoakan untuk kesembuhan. Jika pengolesan dengan minyak dianjurkan untuk kesembuhan, kemungkinan besar minyak yang digunakan adalah minyak zaitun. Rasul Yakobus tentunya tahu bahwa itu bukanlah obat untuk segala penyakit. Jadi, pemakaian minyak itu mungkin bertalian dengan ritual atau kebiasaan waktu itu, dan merupakan lambang penyertaan Tuhan. Bukan pengurapan, bukan doa, dan bukan iman manusia yang membawa kesembuhan, tetapi Tuhan sendiri. Tuhan yang Maha Kuasa bisa secara total menyembuhkan segala penyakit kita. Itu sesuai dengan kehendak-Nya. Bukan penyakit tertentu saja dan bukan hanya kesembuhan sementara. Ayat ini juga tidak menyebutkan apakah kesembuhan jasmani atau rohani yang dibahas. Tetapi semua penyakit memang bisa disembuhkan Tuhan, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus selama Ia hidup di dunia. Namun demikian, dengan mempertimbangkan kefanaan jasmani manusia, ayat itu mungkin lebih cenderung menyangkut masalah rohani yang bersangkutan dengan cara hidup manusia di dunia. Ini juga lebih sesuai dengan misi penyelamatan Tuhan Yesus selama di dunia. Jadi, hubungan yang baik dengan Sang Pencipta seharusnya memberi pengertian bahwa kita tidak dapat memisahkan kehidupan jasmani dari kehidupan rohani, karena tubuh kita adalah rumah Tuhan. Karena itu kita harus memeliharanya, keduanya sesuai dengan firman Tuhan. Seringkali orang hanya mementingkan salah satu saja, dan ini dapat menimbulkan masalah atau persoalan. Manusia bisa sakit disebabkan oleh faktor keturunan, lingkungan,
atau faktor kebiasaan. Selain itu, iblis juga bisa membawa berbagai gangguan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan menciptakan hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan makin mampu untuk menyadari apa yang salah dan memperoleh pengampunannya. Tuhan bisa memberi kesembuhan dari segala penyakit apapun apabila sesuai dengan kehendak-Nya. Tetapi ayat ini mungkin lebih mengena dalam hal yang berhubungan dengan cara hidup manusia. Mereka yang hidupnya jauh dari Tuhan seringkali merasa sakit, lemah, merasa tertekan, dan kesehatannya terganggu. Mereka yang terpaksa hidup dalam lingkungan yang kurang sehat mungkin sering terkena penyakit. Selain itu, banyak orang di saat ini harus dirawat di rumah sakit sebagai akibat dari interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Kepada mereka ini firman Tuhan berkata bahwa di dalam Dia ada keselamatan dan kebangkitan. Tuhan bisa bekerja dalam hidup manusia, keluarga, masyarakat, dan negara untuk memuliakannya. Karena Tuhan mengasihi seisi dunia, mereka yang sakit boleh berharap dalam iman akan keringanan dan kesembuhan darinya. Tetapi lebih dari itu, mereka yang beriman akan yakin bahwa sekalipun tubuh jasmani mereka lemah, mereka adalah orang-orang yang sudah mendapat pengampunan Tuhan. Setiap orang Kristen adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Kristus. Dengan demikian, adalah panggilan bagi kita di masa pandemi COVID-19 ini untuk selalu berdoa bagi kesehatan orang lain dan juga untuk kesehatan diri kita sendiri. Lebih dari itu, kita juga harus berdoa untuk kesehatan mereka yang bekerja di rumah sakit, para dokter, juru rawat, dan pekerja yang lain. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus percaya bahwa dalam darah Yesus ada kuasa yang besar. Baik, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri pembacaan Alkitab kita malam hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang berbelas kasih, Engkau menjelajah kota-kota dan desa-desa, menyembuhkan setiap kelemahan dan penyakit. Dalam firman-Mu, setiap orang yang sakit menjadi sembuh. Datanglah menolong kami di tengah penyebaran virus corona, agar kami mengalami kasih-Mu yang menyembuhkan. Sembuhkanlah kami dari sikap egois yang menghalangi kami untuk bekerja sama dalam mengatasi wabah penyakit ini. Sembuhkanlah kami dari rasa sombong yang menganggap diri kebal terhadap penyakit yang sesungguhnya dapat menyerang siapa saja. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit karena virus corona. Semoga mereka memperoleh kembali kekuatan dan kesehatan berkat penanganan medis yang baik. Anugerahkanlah istirahat kekal dalam damai-Mu bagi saudara-saudara kami yang meninggal karena virus corona. Sertailah para keluarga dari orang-orang yang sakit atau yang telah meninggal. Kuatkanlah mereka agar tidak putus asa dan tetap berharap kepadamu. Sertailah para dokter, perawat, peneliti, dan semua tenaga kesehatan yang mengusahakan kesembuhan dan menolong orang-orang yang terkena virus corona. Lindungilah mereka selalu dalam menjalankan tugasnya yang mulia, namun penuh dengan resiko. Sertailah para pemimpin bangsa-bangsa. Bimbinglah mereka untuk bertindak dengan tepat, penuh kasih dan keterlibatan yang total bagi kebaikan orang-orang yang memang seharusnya mereka layani. Sertailah para ulama dan para imam agar mampu membimbing umatnya melewati masa-masa yang sulit ini dengan pengharapan yang kuat dan iman yang teguh. Tuntunlah pula para gembala kami agar dapat mengembalakan umat-Mu dengan roh kebijaksanaan dan menuntun umat-Mu untuk semakin berserah diri kepada penyelenggaraan-Mu.
Tuhan Yesus, Sang Penyembuh Agung, tinggallah bersama kami, sertailah kami, sehingga di tengah kecemasan ini, kami tetap merasakan damai-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan menggerakkan tangannya bagiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Mari kita lanjutkan dengan pokok doa masing-masing yang sudah diberikan sesuai dengan daftar pokok doa. Dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu yang terkasih, kita akhiri malam pujian dan doa ini dengan berkat yang dari Tuhan Yesus Kristus. Tinggallah di rumah Bapak dan Ibu masing-masing dengan damai sejahtera
dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.